Jadi membiasakan zikir selesai sholat, membiasakan zikir pagi petang, membiasakan zikir sebelum tidur, membiasakan zikir saat bangun tidur, membiasakan zikir saat kita keluar dari rumah. Itulah mufarridun yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti kalau mufarridun, dia termasuk orang-orang yang awal-awal akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu versi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Imam Mujahid, berarti generasi setelahnya. Apa kata Imam Ibn Mujahid terkait dengan orang yang banyak mengingat Allah? La yakunu minaz zakirin Allah katsiran wa dzakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kalau ingin menjadi orang yang banyak mengingat Allah, tergolong sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka dia akan menyebut nama Allah baik dia dalam keadaan berdiri, duduk atau kemudian berbaring. Jadi dalam keadaan apapun dia akan sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya dia ada zikirnya, duduknya ada zikirnya, berbaringnya ada zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kalimat terbaik bersyukur kita kepada Allah adalah kalimat alhamdulillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan ahabbul ibadi ilallah afdalul ibadi yaumal qiyamati indallahil hammadun. Hamba Allah yang paling mulia kelak di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah secara sendiri atau mengingat Allah secara bersama-sama itu sama-sama dianjurkan, sama-sama diperintahkan. Mengingat Allah dalam keadaan sendiri di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketakwaan itu satu di antara cara orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian secara kolektif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi, lalu ada beberapa sahabat yang sedang duduk bersama, yang menceritakan Sayyidina Muawiyah didokumentasikan oleh Imam Muslim. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk bersama di dalam masjid, di dalam Masjid Nabawi? Lalu kemudian kata para sahabat menjawab, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami duduk wahai Rasul, kami berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kami duduk Rasul, kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kami. Dan ketika ini dijawab oleh para sahabat, Rasulullah tidak menafikan perbuatan mereka, bahkan Rasulullah mengatakan jika memang itu duduk kalian, maka kalian adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Berarti dari pernyataan ini kita bisa mengambil pesan, mengingat Allah, berzikir kepada Allah secara sendiri atau kemudian secara bersama-sama, itu adalah bagian yang dianjurkan di dalam agama. Lalu kenapa perlu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dokumentasi Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diceritakan oleh Imam Nawawi, beliau bersabda, sabaqal mufarridun. Kata baginda Rasul, orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di urutan-urutan pertama, Rasulullah menyebutnya dengan kalimat mufarridun. Jadi kalimat mufarridun itu adalah kalimat yang Rasulullah sebutkan istilah untuk orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam surga Allah. Dan meskipun demikian kita termasuk orang-orang yang perlu berbangga hati. Kenapa? Rasulullah menyebutkan nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat terakhir, tapi umat yang nanti awal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awal, tapi kita tidak tahu entah kloter yang keberapa. Nah, itu. Tapi yang jelas awal. Awal itu sudah membanggakan jika dibandingkan umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk ke dalam surga, kata Rasul. Illa man abah. Jadi kalau ada umat Rasul tempatnya bukan surga, berarti dia tidak menginginkan surga. Sahabat heran, wa may ya'ba ya Rasulullah. Rasul, siapa umatmu yang tak mau masuk ke dalam surga itu wahai Rasul? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga, dan orang yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak menginginkan surga. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umatnya yang akan masuk ke dalam surga. Tapi ada orang-orang yang spesial yang Rasulullah menyebutnya dengan kalimat mufarridun. Karena mufarridun ini nanti kloter-kloter awal yang akan berada di dalam surga Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan mufarridun, sahabat tidak bisa menangkap apa maksud mufarridun yang Rasulullah sebutkan, sehingga mereka bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Rasul, mufarridun itu siapa wahai Rasul? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah yang berada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Jadi Rasulullah ketika ditanya tentang mufarridun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mufarridun itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Karena mereka banyak mengingat Allah, dua yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, Allah siapkan ampunan, Allah berikan ampunan. Yang kedua, Allah berikan pahala yang besar. Dan pahala yang besar itu tentu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan baik itu sudah terhapus, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maka tempat terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Untuk menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka kita tentu perlu merujuk keterangan para ulama. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 ini, beliau memberikan penjelasan. Karena tak mungkin kita bisa memahami begitu saja tanpa melalui penjelasan para sahabat. Dan para sahabat yang menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian disebut dengan tafsir bil ma'thur. Dijelaskan oleh Rasulullah atau kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ini adalah wal muradu, adapun yang dimaksud adalah yadhkurunallaha fi adbaris shalawatil khamsi. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah, ciri-ciri pertama, mereka kalau selesai sholat 5 waktu berzikir. Jadi kalau ingin menjadi mufarridun,
yang Allah Subhanahu wa taala katakan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kategori yang pertama kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau selesai sholat berzikir. Maka selesai sholat banyak zikir-zikir yang kemudian didokumentasikan oleh para ulama, dan nanti kita akan bahas pas ketika sampai di babnya. Artinya ketika selesai sholat dia berzikir. Itu ciri-ciri yang pertama. Berarti ketika selesai salam tidak langsung pergi begitu saja, tapi ada zikir, mau yang pendek atau kemudian yang panjang, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selesai sholat 5 waktu. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa huduwa wa asyiyah. Dia berzikir kepada Allah bukan hanya sekedar ketika selesai sholat, di pagi hari dia berzikir, di senja hari dia juga berzikir. Maka ada istilah zikir pagi, zikir petang. Itulah orang yang ingin masuk dalam kategori laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Ciri-ciri yang kedua, dia akan berzikir di pagi hari, dia akan berzikir di petang hari. Maka banyak nanti sabda-sabda Rasulullah yang mengumpulkan bagaimana zikir waktu pagi, bagaimana zikir waktu petang. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zikir pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau kemudian juga zikir petang sama dengan itu juga. Bahkan ketika ada seorang sahabat mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ladaghatnil aqrab, wahai Rasul, aku digigit kalajengking. Kalajengking itu bahasa lainnya apa Bapak Ibu? Skorpionnya. Wah, kan ngeri ini kan. Ya kan kalajengking kan. Ya kalajengking. Dia mengadu kepada Rasulullah karena sakit, menahan sakit yang luar biasa, sehingga mengadu kepada Rasul, Rasul, aku digigit kalajengking. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau senja hari tadi engkau berzikir, maka engkau akan selamat dari gigitan kalajengking. Nah, ini diantara anjuran untuk kemudian zikir petang hari. Dan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau tidak salah adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bagian diantara zikir petang. Maka selain kita berusaha agar terlindungi dari sesuatu yang tidak baik, kita juga tergolong sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kalau paginya ada zikir, petangnya ada zikir. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, wa fil madaji, dan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sudah berada di tempat tidur. Jadi kalau sudah berada di tempat tidur, dia juga akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau di tempat tidur bertasbih atau pegang HP Bapak Ibu? Nah, ini dia. HP itu justru ketika masih jadul dulu, waktu Nokia tipe berapa itu, jarang orang berzikir dengan HP itu. Tapi semakin canggih, semakin banyak pula orang berzikir dengan HP, menggerakkan jari tangannya ke kursor HP. Ini kan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur berzikir. Apa yang dizikirkan oleh Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur? Tasbih sebanyak 12.000 kali. Dulu belum ada tasbih Bapak Ibu. Lalu bagaimana menghitung 12.000 dengan jari itu? Oh, tentu berat. Apalagi kita ini kan pelupa. Dah berapa kali? Jangankan ribuan, sholat 4 rakaat saja kadang ini 2, 3 itu kan. Apalagi kemudian 12.000. Sehingga apa yang digunakan oleh Abu Hurairah sebagai sarana untuk menghitung zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ambil tari, beliau simpul untuk menghitung berapa kemudian zikir yang sudah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum kemudian beliau tidur. Jadi 12.000 kali. Kalau kita Bapak Ibu belum sampai dah tidur insyaallah. Itu diantara orang yang ingin digolongkan sebagai orang-orang yang awal masuk ke dalam surga. Apa kurangnya Abu Hurairah? Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu adalah orang yang satu masa denganku, kata Rasulullah. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan satu di antara generasi yang bersama dengan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi untuk menjadi orang-orang yang awal-awal berada di dalam surga Allah, sebelum tidur 12.000 kali bertasbih yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
orang sekarang ini sebelum tidur lebih banyak bercerita dengan alam gaib dibanding kemudian bercerita dengan dunia nyata. Kadang orang sebelahnya pun tak ditegurnya, diam aja gitu kan. Sebelah tertidur, sebelah pun tak tertidur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, jarang duduk selesai isya dengan para sahabat ini, hitungannya jarang. Kenapa? Karena Rasulullah memang membiasakan diri kalau selesai sholat isya itu akan memberikan waktu kepada istri beliau. Jadi ngobrolnya Rasulullah dengan istri-istrinya itu lebih banyak, ngobrolnya itu selesai sholat isya. Artinya sebelum tidur itu ngobrol. Bapak-bapak juga ngobrol dengan istri sebelum tidur, Pak? Oh, Pak. Mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta nanti nunggu Agustus. Jadi ngobrol-ngobrol tuh enak ya sebelum tidur itu kan. Ketika kita sudah tidak ada beban yang memberatkan diri kita, ketika tak dikejar-kejar lagi dengan pekerjaan, jadi ngobrol santai itu ya sebelum tidur dengan pasangan hidup. Dan Rasulullah SAW melakukan itu. Karena kalau kita kongko-kongko, itu termasuk sesuatu yang makruh yang dilakukan oleh orang kalau ngobrolnya selesai isya itu bukan perkara yang mendatangkan kepada kebaikan. Itu termasuk makruh itu nanti di belakang. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebelum tidur ketika dia ingin menjadi orang yang banyak mengingat Allah adalah ciri-ciri yang ketiga yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ciri-ciri yang keempat kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa kullama istayqadha min naumi, dan dia juga akan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah ketika dia bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur Bapak Ibu berzikir dulu atau cari HP dulu Bapak Ibu? Bangun tidur zikir dulu, alhamdulillah. Ini kalau bangun tidur cari HP dulu, ini khawatir kali kita. Bangun tidur ya menyebut nama Allah dahulu. Bayangkan kita memulai beraktivitas di pagi hari yang kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin itu bisa dilakukan oleh orang kalau bukan orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Maka yang dikisahkan nanti di bab doa bangun tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika bangun tidur beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu pakai doa itu juga bangun tidur? Insyaallah. Atau ada doa yang lainnya? Doa yang lainnya kalau cerita Abu Hurairah radhiyallahu an, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun tidur baca doa Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li fi zikri. Itu juga bagian doa bangun tidur. Yang di penutup doa itu Allah izinkan aku untuk mengingatnya. Jadi kalau bangun tidur langsung Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat, itu spesial sekali itu. Makanya berbahagialah ketika kita bangun tidur bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah mufarridun dan mengambil firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, dan itu adalah ciri-ciri yang keempat yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, wa kullama ghada aw raha min manzilihi zakarallahu ta'ala, zakarallaha ta'ala. Dan ciri-ciri yang kelima, kalau dia keluar dari rumah kemanapun dia pergi, dia akan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Dia akan membaca doa ketika dia keluar dari rumah. Bapak Ibu tadi keluar dari rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Jadi membiasakan zikir selesai sholat, membiasakan zikir pagi petang, membiasakan zikir sebelum tidur, membiasakan zikir saat bangun tidur, membiasakan zikir saat kita keluar dari rumah. Itulah mufarridun yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti kalau mufarridun, dia termasuk orang-orang yang awal-awal akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu versi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Imam Mujahid, berarti generasi setelahnya. Apa kata Imam Ibn Mujahid terkait dengan orang yang banyak mengingat Allah? La yakunu minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kalau ingin menjadi orang yang banyak mengingat Allah, tergolong sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, maka dia akan menyebut nama Allah baik dia dalam keadaan berdiri, duduk atau kemudian berbaring. Jadi dalam keadaan apapun dia akan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya dia ada zikirnya, duduknya ada zikirnya, berbaringnya ada zikirnya. Dahulu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi radhiyallahu anhu.
Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi ini meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Tabuk. Tabuk itu salah satu tempat yang dahulu terjadi peperangan sehingga disebut dengan perang Tabuk kalau kita baca sejarah. Yang cerita Sayyidina Anas, karena Sayyidina Anas yang menemani Rasulullah di Tabuk. Ketika itu matahari terbit di pagi hari tak seperti biasanya. Sinarnya itu seakan-akan terhalang, tidak begitu tidak begitu silau. Pagi hari tapi tidak silau. Biasanya kalau tidak silau ini kan kaitannya dengan ada mendung. Ini tak ada mendung, tapi tidak menyilaukan, dan itu tidak pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Lalu kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, karena dulu belum ada HP Bapak Ibu. Nah, kalau ada HP tentu lain pula lagi ceritanya. Maka ada pula orang yang mengaku menelpon Allah, ini kan tidak jelas juga nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kata Jibril alaihissalam, mata bil Madinati Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Rasul, matahari terbit seperti ini karena di Madinah ada yang meninggal, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Jadi kabar meninggal itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan Rasulullah di Tabuk, sementara yang meninggal di Madinah. Dahulu belum ada alat komunikasi untuk memberikan kabar dengan cepat. Toh kalau paling cepat dengan menggunakan utusan, itu pun berhari-hari. Maka kabar yang paling cepat itu lewat siapa? Ya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau sekarang kabar kematian itu sekejap akan sampai. Kenapa? Karena kemudahan komunikasi itu tadi. Jadi komunikasi itu mudah. Makanya kalau ada orang meninggal, di antara sunnahnya itu ya dikabarkan kepada kerabatnya, kepada tetangganya, sanak familinya, dan kemudian kepada orang ramai. Kenapa sunnah dikabarkan? Supaya banyak orang mendoakan, supaya banyak orang mensolatkan. Itu tujuan mengabarkan orang meninggal. Bapak Ibu, kalau dengar kabar orang meninggal, kira-kira apa yang kita ucapkan? Selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doa kita untuk yang meninggal. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, inna Aba Salmah qad tuwfiya. Rasul, Abu Salmah meninggal wahai Rasul. Rasulullah ketika mendapat kabar Abu Salmah meninggal, kata Rasulullah, Allahumma gfir li Abi Salmah, ya Allah ampuni dosa Abu Salmah, warfa' darajatah, tinggikan derajatnya. Berarti kalau kita dengar kabar orang meninggal, kita doakan. Kenapa perlu kita mendoakan? Barangkali perbuatan baik kita, orang akan melakukan hal yang sama. Kalau besok orang mendengarkan kabar kita meninggal, orang juga akan mendoakan kita, karena dahulu ketika kita mendengar kabar orang meninggal, kita mendoakannya. Maka akan sampai juga orang akan mendoakan kita. Jadi jangan sampai kita meninggal justru orang tak mendoakan kita. Dengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia si A dalam usia 60 tahun. Kata yang mendengarkan kabar, alhamdulillah, tunggu mati juga dia. Ini kan celaka kita. Jadi orang justru bahagia dengan matinya kita. Maka ketika kita mendengarkan kabar orang meninggal, doakan. Dan dahulu yang memberikan kabar meninggalnya Muawiyah ini malaikat Jibril. Lalu kata Jibril, ketika Muawiyah ini meninggal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sab'una alfi malakin yusalluna alaih. Allah menurunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya Muawiyah. 70.000 loh Bapak Ibu, muat masjid kita ini. 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah. Rasulullah di Tabuk tak ikut mensolatkan jenazah, tapi Allah ganti dengan menurunkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Sehingga karena malaikat turun itu tadi, maka matahari itu terhalang oleh sayap-sayap malaikat yang turun, sehingga cahayanya tidak begitu jelas di pagi hari itu, tidak silau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran, wa fi madzalika ya Jibril, kok istimewa seperti itu kali si Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi ini? Kok istimewa kali wahai Jibril? Apa yang dia lakukan wahai Jibril? Lalu kemudian kata Jibril, kana yukassiru qira'ata qul huwallahu ahad fil nahari wa fil laili, bahwa Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi ini adalah orang yang banyak berzikir dengan surat Al-Ikhlas. Siang, malam, berdiri, duduk, berbaring, zikirnya Al-Ikhlas terus. Sehingga ketika meninggal, Allah kirimkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Dan cerita ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Maka orang yang ketika berdiri dia berzikir, ketika duduk dia berzikir, ketika berbaring dia berzikir,
maka termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, kata Imam Mujahid. Jadi kalau kita ingin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya berdirinya berzikir, duduknya berzikir, baringnya berzikir. Tapi kan kita sudah jelaskan, zikir itu dengan apa? Zikir itu yang paling baik dengan lisan dan hati secara bersamaan. Yang paling baik itu kalau harus memilih antara keduanya, zikir dengan apa? Dengan hati yang lebih afdol. Kalau harus memilih keduanya. Tapi yang paling afdol itu ketika hati dan lisan bersama-sama. Artinya tidak pecah kongsi antara mulut dengan hati ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan berzikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Mujahid. Lalu kemudian kata Imam Atha, man shallas salawatil khamsi bihuquqiha fa huwa dahilun fi qaulillahi ta'ala wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Kata Imam Atha, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, hak-hak sholat dia penuhi, maka sudah masuk dalam kategori laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Karena satu di antara cara mengingat Allah itu kan sholat. Aqimis sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka orang yang sholat 5 waktu, hak-hak sholat dia penuhi, berarti dia sudah terhitung sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Apa hak-hak sholat? Ada rukun di dalam sholat, maka penuhilah rukun-rukun sholat itu tadi. Sholat ini kan ada rukun Bapak Ibu. Rukun itu tak boleh kita tinggalkan. Kalau rukun itu kita tinggalkan, berarti sholat kita tidak sah. Karena ada yang harus, tapi kemudian kita tidak melakukannya. Maka ulama-ulama fikih ketika menceritakan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Takbir rukun atau tidak Bapak Ibu? Takbir rukun. Maka kalau ada orang sholat tidak takbir, tidak takbiratul ihram, berarti tak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu adalah rukun. Allahu Akbar itu rukun. Maka kalau sholat mengheningkan cipta, kan tak takbir namanya. Gerakannya ini tidak rukun, tapi ucapan Allahu Akbar itu justru rukun. Maka kalau orang sholat justru tidak menyebutkan Allahu Akbar, seperti mengheningkan cipta 17 Agustus, nah itu tak sholat itu. Sholat itu ucapan, ada ucapan. Karena sholat bukan hanya gerakan, ada ucapan, ada gerakan. Seminimal mungkin ucapan itu didengar oleh dirinya sendiri. Maka sholat itu ya ucapan. Bagaimana sahabat tahu bahwa Rasulullah membaca di dalam sholat? Dengan bergeraknya jenggot Rasul. Kan bergerak itu. Maka ada ucapan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sholat itu ya kita baca. Minimal kita yang mendengarkannya. Kecuali kita imam, kita dengarkan kepada makmum. Kalau kita sendiri, ya minimal kita sendiri. Maka sholat itu adalah ucapan dan gerakan. Jadi tidak bisa sholat tidak bergerak. Tidak bisa pula kemudian sholat tidak ada ucapan. Karena ada ucapan yang meski kita ucapkan di dalam sholat. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, itu wajib. Lalu kemudian membaca tasyahud akhir, itu wajib di dalam sholat. Makanya orang yang sholat, yang hak-hak sholat dia penuhi, masuk tumakninahnya, berarti dia termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Imam Atha. Lalu kemudian Imam Nawawi mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadha rajulu ahla." Ketika seorang suami membangunkan istrinya. Kapan membangunkannya? Di malam hari. Di malam hari dia bangunkan minal laili, di malam hari, fasallaya, lalu kemudian pasangan suami istri ini sama-sama melaksanakan sholat. Artinya sholat dengan pasangannya. Artinya sholat tahajud berjamaah lah. Bapak-bapak bertahajud jamaah juga dengan istri Pak? Iya Pak? Alhamdulillah nih kalau iya. Atau sholat sendiri-sendiri Bu? Nah ini tak sesuai nih. Kata bapak jamaah, kata ibu sendiri. Nah yang betul nih. Fasallaya, dia bangunkan istrinya lalu sholat berjamaah. Jangan sholat berjamaahnya waktu pengantin baru saja Bapak Ibu. Udah pengantin lama tidak ada berjamaah lagi. Fasallaya. Kalau sholat fardu, laki-laki ya tetap berjamaah di masjid. Kalau ingin berjamaah dengan istri kapan? Ya waktu sholat sunnah lah. Di antara sholat sunnah yang diperbolehkan berjamaah itu adalah sholat sunnah tahajud.
Kalau kemudian sholat fardu ya laki-laki sholatnya di masjid. Saya perempuan gimana Pak Ustadz? Sholat di masjid atau di rumah? Di masjid. Karena para sahabiat itu sholatnya juga di masjid. Cuman sahabiat ini kalau sholat berjamaah di masjid, sahabat-sahabat perempuan datangnya belakangan, pulangnya duluan. Jadi kalau ada laki-laki datangnya belakangan, pulangnya duluan, ini perempuan zaman dulu namanya. Ya perempuan zaman dulu. Nah, ya sahabiat itu memang seperti itu. Ceklah di dalam dokumentasi Imam Bukhari. Kenapa perempuan itu datangnya belakangan? Perempuan datangnya belakangan, satu, aman dari fitnah. Aman dari fitnah kalau datangnya belakangan. Karena dahulu ini Bapak Ibu, sholat berjamaah ini belum ada ini nih, apa namanya nih? Pembatas ini kan. Belum ada pembatas itu. Belum ada pembatas, baju masih payah. Rata-rata sahabat itu kalau sholat cuma dengan sehelai kain yang diikatkan di pundak. Mohon maaf, tidak ada pakaian dalam itu tidak ada dipakai. Maka Rasulullah sampai menyampaikan, perempuan kalau ingin bangun dari sujud, pastikan laki-laki sudah bangun dari sujud dulu. Ini belum ada, pakaian masih sangat terbatas. Sayyidina Umar itu diantaranya Bapak Ibu, pakaiannya itu yang sering beliau pakai, tambalannya itu sebanyak 14 Bapak Ibu. Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar tidak memakai pakaian yang bertambal, apa kata Rasulullah? Ghasilun am jadidun ya Umar. Umar, yang kau pakai ini baru dicuci atau baru wahai Umar? Saking ragunya Rasulullah tentang pakaian yang dikenakan oleh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar yang dipakai itu asik bertambal saja yang dipakai beliau. Ketika tidak memakai bertambal, kata Rasulullah, ini baru dicuci atau baru beli wahai Umar? Sampai Rasulullah SAW tanya itu. Apa jawaban Sayyidina Umar? Bal ghasil, Rasul, ini baru dicuci wahai Rasul. Coba bayangkan, baru dicuci, saking payahnya pakaian. Mohon maaf, ada seorang perempuan yang menstruasi, lalu kemudian dia suci dari menstruasinya. Rasul, aku bagaimana bagaimana aku melaksanakan sholat wahai Rasul setelah aku bersuci? Kata Rasulullah, pakaian yang engkau pakai ketika dalam keadaan menstruasi cuci dulu, setelah itu pakailah untuk sholat. Nah, ini menunjukkan payah. Sedangkan payah saja dahulu perempuan sudah berjamaah. Ya kalau laki-laki mesti jamaah di masjid. Masjid itu sholat berjamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib tapi kifayah, sama dengan mensolatkan jenazah. Maka kalau ada satu masjid tak ada jamaah, maka orang di sekitar masjid itu semuanya berdosa. Karena fardu kifayah. Maka masjid itu bukan hanya sekedar dibangun menghidupkan masjid, itu tanggung jawab. Maka kalau itu fardu kifayah, tak ada orang yang melaksanakan sholat, dalam satu waktu semuanya bertanggung jawab. Sebetulnya ini berat saya sampaikan, apalagi ke masjid perkantoran. Nah, nih, masjid perkantoran ini tanggal merah libur pula berjamaah nih kan. Nah, kalau tak ada yang berjamaah, tanggung jawab berjamaah fardu kifayah ini mau dilemparkan ke siapa itu? Minimal ada 2 orang saja yang sholat berjamaah, gugur bagi yang lainnya. Tapi kalau tak ada sama sekali, sama-sama bertanggung jawab. Berat juga sebetulnya kan. Mau dikatakan awak tak diundang lagi nanti kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tanggung jawab. Maka kalau ada laki-laki membangunkan istrinya, lalu kemudian mereka sholat bersama. Ketika mereka sholat berjamaah bersama, sholat apa? Rok'atain jami'an. Mereka bersama-sama sholat 2 rakaat secara berjamaah. Maka minimal ketika kita bangun malam, kalau tak ingin banyak rakaatnya, minimal 2 rakaat sholat tahajudnya. Sholat witir kalau tak bisa 3, tak bisa 11, ya minimal 1 rakaat. Dia sholat berjamaah berdua. Kalau kedua-duanya sholat berjamaah, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kedua pasangan itu akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kalau sama-sama banyak mengingat Allah, bersama, kloternya sama, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu mau satu kloter dengan pasangan atau tidak masuk surga? Atau beda kloter? Halo Bapak Ibu? Ya bilangnya dahulu ketika pengantin baru sehidup kan, ya hidup bersama mati bersama kan. Ya kalau ingin bersama hidup di dunia, ingin pula bersama nanti di dalam surga Allah, satu di antara kategori yang Rasulullah SAW sebutkan, ketika bangun malam dia bangunkan istrinya. Ibu-ibu sering dibangunkan suami, ibu? Atau ibu-ibu membangunkan suami? Ibu-ibu bangunkan suami, kebalik ini namanya. Dan suami yang membangunkan istri. Pernah Rasulullah tidak membangunkan Sayyidah Aisyah,
Tak dibangunkan Sayyidah Aisyah. Rasulullah bangun. Lalu kata Sayyidah Aisyah, aku terjaga, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelah tempat tidurku. Sayyidah Aisyah ini bercerita, bangun sebelahnya dah tak ada lagi Rasulullah. Ibu-ibu sering kehilangan bapak-bapak malam hari, Bu. Bangun tidak ada lagi suaminya. Dan itu dialami oleh Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian aku cari-cari, fawajadtuhu, aku jumpai Rasulullah wa huwa sajid. Dan saat aku berjumpa Rasulullah, aku cari, ternyata Rasulullah sujud. Jadi ibu-ibu kalau tak ada suami di sebelah, carilah di tempat biasa sholat, sujud dia di situ tuh. Ini Sayyidah Aisyah menceritakan terkait dengan Rasulullah SAW. Kenapa Sayyidah Aisyah ini tidak dibangunkan oleh Rasul ketika itu beliau sedang berhalangan? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membiasakan diri untuk kemudian melaksanakan sholat di malam hari. Ini terkait dengan laki-laki dan perempuan yang ingin digolongkan sebagai pasangan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Syekh Al-Imam Abu Amr bin Shalah rahimahullah. Ada seorang ulama namanya Abu Amr bin Shalah. Dia ditanya, "Anil qadri alladhi yasiru bihi minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Kira-kira berapa kadarnya supaya kita bisa digolongkan sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Ini kan banyak ini tadi perkataan para ulama. Disebutkan bagaimana versi Sayyidina Abdullah bin Abbas, disebutkan bagaimana versi Imam Mujahid, disebutkan juga bagaimana versi Imam Atha, disebutkan juga dalam kutipan Imam Nawawi terkait dengan sabda Rasulullah. Lalu supaya kita tergolong orang yang banyak mengingat Allah, itu kadar zikirnya seberapa banyak? Wahai Imam Abu Amr bin Shalah. Lalu kemudian Abu Amr bin Shalah menjawab, "Idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thurah al-musabbatah sabahan wa masa'an minal awqat wal ahwal al-mukhtalifah lailan wa naharan." Kata beliau, kalau ingin digolongkan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah, dia berzikir merutinkan. Yang zikir-zikir itu zikir-zikir ma'thur. Zikir-zikir maksur itu apa? Zikir-zikir yang Rasulullah gunakan, digunakan sahabat, lalu kemudian kita menirunya, tapi kita mendawamkan. Dawam itu istiqomah membaca zikir-zikir itu, baik zikir yang terkait dengan waktu atau zikir yang tidak terkait dengan waktu. Zikir ini kan ada yang sifatnya umum, tidak terkait dengan waktu. Contoh zikir yang tidak terkait dengan waktu, tasbih, itu kan tidak terkait dengan waktu. Kapan saja silakan, asal di tempat yang diperbolehkan kita berzikir, berzikirlah, tidak terkait dengan waktu. Tapi ada zikir yang terkait dengan waktu. Ada zikir yang terkait dengan waktu. Contoh Bapak Ibu, takbir. Takbir yang sifatnya syiar. Yang sifatnya syiar itu kan takbir lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kan terkait dengan waktu. Kalau Idul Fitri kapan takbir itu dimulai? Dimulai ketika masuk maghrib Idul Fitri. Itu sudah dianjurkan, terutama ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Itu Idul Fitri. Kapan Idul Fitri itu berakhir takbirnya? Ketika nanti selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ketika imam khotib sudah naik mimbar, turun itu dah tidak ada ditakbir lagi. Tapi kalau Idul Adha itu waktunya justru lebih panjang. Memang terkait dengan waktu. Idul Adha kapan memperbanyak takbir yang seperti saya sebutkan tadi? Kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sepanjang waktu. Tapi kalau kemudian takbir dengan khusus tadi, Idul Adha itu dimulai kapan? Dimulai dari subuhnya hari Arafah. Maka subuh hari Arafah itu sudah disunnahkan selesai sholat subuh untuk kemudian takbir bersama. Jadi tidak nunggu nanti maghrib malam Idul Adha, itu tidak. Kalau Idul Adha, jadi dimulai subuh Arafah sudah zikir bersama. Maka selesai subuh nanti hari Ahad, kan kita lebaran hari Senin, kita sudah berzikir terlebih dahulu. Mulai kapan berakhir? Berakhir nanti tasyrik terakhir di asar. Jadi selesai sholat asar masih zikir. Nanti maghribnya sudah tidak lagi karena hari tasyrik sudah habis. Itu kalau Idul Adha. Jadi dimulai kapan? Dimulai dari subuh hari Arafah. Sholat 5 waktu. Ini kan terkait dengan waktu. Jadi orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan zikir-zikir baik yang terkait dengan waktu atau yang tidak terkait dengan waktu, maka yang mengistiqomahkan tergolong sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan beberapa kategori laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu dari tema kita malam hari ini, dipersilahkan sambil menunggu beberapa menit lagi kita akan masuk waktu Isya. Baik, silakan Pak. Untuk zikir pagi dan petang Ustaz, itu waktu yang tepat itu kapan kalau pagi? Gitu juga petang. Kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir pagi itu yang paling terbaik selesai sholat subuh. Rasulullah itu tidak akan keluar dari masjid selesai sholat subuh sebelum matahari terbit. Ya kalau mau yang paling terbaik itu kan. Ya, artinya Rasulullah itu kan kalau selesai sholat subuh dia tidak akan pulang sampai matahari terbit. Kalau kita Bapak Ibu, matahari terbit kita baru pulang kalau ada kajian. Kalau tak ada kajian kita pulang juga kan. Nah itu terkait dengan kalau kemudian petang ya sebelum matahari terbenam. Cuman kita mau yang panjang atau yang pendek kan gitu. Nanti ada di babnya tentang macam-macam zikir pagi dan kemudian macam-macam zikir petang. Zikir petang kan banyak sekali zikir-zikir itu. Maka ucapan tasbih kita di pagi hari akan dihitung sebagai sedekah bagi orang yang mengucapkan tasbih dan kemudian lain sebagainya. Barangkali itu sedikit yang bisa saya jawab. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Baik, silakan. Pertanyaan, baca Al-Quran itu juga termasuk zikir yang terbaik, maksudnya apa? Baca Al-Quran termasuk, karena Al-Quran itu kan kalamullah. Karena Al-Quran kalam Allah, maka orang yang membaca kalam Allah itu juga sebagai cara dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam salah satu sabdanya, Al-Hadis Fima Makna, orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran sampai tak sempat dia berdoa meminta kepadaku, cuman sibuk saja dengan Al-Quran, tak sempat dia meminta menyebutkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan berikan kepadanya dari permintaan orang-orang yang meminta, dan itu permintaan yang terbaik. Itu terkait dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sibuk dengan baca Al-Quran sampai tak sempat kita berdoa, kita sudah akan diberikan yang terbaik dari permintaan orang-orang yang terbaik, karena kesibukan kita membaca Al-Quran. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita masuk ke bab zikir ketika seseorang bangun tidur. Jadi dimulai dari bangun tidur dalam sampai kemudian tidur lagi, itu semuanya ada cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.